Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku semua, karena saat ini kita sudah kembali ke metode daring dalam pembelajaran dan kedepannya mungkin kita masih akan menggunakan PTM tatap muka terbatas 50%. Tentu kapasitas ibu dalam menyampaikan materi tidak akan seefektif seperti saat kita pertemuan PTM 100%. Maka dari itu, ibu membuat video pembelajaran ini fungsinya agar kalian nanti dapat lebih mudah memahami materi, karena kita tahu bahwa bab 4 ini terkait dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI ini memuat beberapa unsur-unsur sejarah yang mungkin perlu diperdalam dalam pembelajarannya. Kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan subbab dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, terkhusus untuk yang masa pertama, yaitu masa revolusi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Saat ini kita akan melanjutkan ke masa yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Ini dimulai dari berakhirnya masa revolusi kemerdekaan, yaitu 27 Desember 1949, disitulah mulai berlaku Republik Indonesia Serikat sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Ada suatu konferensi pada saat itu yang menandai berakhirnya masa revolusi kemerdekaan, yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini memuat beberapa hal penting, seperti yang pertama adanya pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat, bahwa Indonesia Serikat atau RIS itu menjadi suatu negara yang merdeka berdaulat. Hal tersebut diakui oleh Belanda. Tentu itu menguntungkan bagi Indonesia saat itu. Selanjutnya yang kedua, pada saat itu KMB juga menghasilkan Uni Indonesia Belanda, di mana secara simbolis itu dipimpin oleh Ratu Belanda. Saat itu Soekarno dan Hatta juga memegang kekuasaan sebagai presiden dan wakil presiden. Perdana Menteri juga diberikan kepada Muhammad Hatta. Saat itu juga ada penarikan kapal-kapal perang dari Belanda. Ada juga pembubaran KNIL. Di situ juga ada diskusi atau bagaimana Irian Barat itu ke depan. Nanti akan dilakukan perundingan lebih lanjut. Bagaimana nasib dari Irian Barat yang pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Dan yang terakhir, Indonesia harus menanggung beban hutang Hindia Belanda pada saat itu yang angkanya cukup besar, yaitu 4,3. Pemerintah Indonesia pada saat itu juga harus menanggung utang dari Hindia Belanda pada saat itu yang angkanya lumayan besar, yaitu 4,3 miliar gulden. Seperti itu. Walaupun hasil dari KMB ini kan cenderung sangat menguntungkan Belanda, dan bagi Indonesia itu banyak beberapa aspek yang dirugikan. Contohnya, kenapa Belanda pada saat itu juga memilih pengakuan atas Indonesia Serikat? Karena di awal kita sudah kesatuan, tapi pada KMB ini Belanda maunya mengakui Indonesia sebagai negara serikat. Hal tersebut bukan tanpa maksud, karena pada saat itu Belanda masih ingin mengupayakan pengaruhnya di Nusantara. Jadi dia masih ingin menjadi negara yang berpengaruh di Nusantara, masih ingin ikut campur, masih adanya keinginan untuk memecah-mecah
atau menimbulkannya perpecahan di dalam negeri. Karena tahu bahwa keadaan Indonesia dengan daerah berbagai wilayah dan pulau itu akan lebih mudah terpecah jika tidak dalam bentuk kesatuan, tapi dalam bentuk serikat. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia mau? Padahal banyak sekali kebijakan pada hasil KMB ini yang juga merugikan Indonesia. Hal tersebut tentu saja karena pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Indonesia tentu lebih memilih, tidak apa-apa kita diakui dalam bentuk serikat. Setidaknya kita oleh Belanda sudah diakui bahwa kita adalah negara yang merdeka dan negara yang berdaulat. Kita sudah punya pengakuan secara de jure dari negara yang sudah pernah menjajah negara kita. Jadi pada saat itu, daripada kita tidak diakui, akan lebih baik kita untuk diakui walaupun dalam bentuk serikat. Paham ya? Lanjut. Perlu kita tahu juga ciri-ciri atau karakteristik persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS ini. Pada masa itu bentuk negaranya adalah serikat atau federasi, di mana bentuk negara serikat atau federasi itu merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Jadi dalam sebuah negara serikat itu memiliki beberapa negara bagian. Sifatnya adalah memiliki negara-negara bagian, terpisah-pisah tapi dalam satu negara serikat. Sedangkan Indonesia kan lebih cocok dengan sistem yang kesatuan. Selanjutnya, bentuk pemerintahannya republik tetap sama. Sistem pemerintahannya adalah parlementer. Akan tetapi, parlementer yang kita terapkan pada masa itu bukanlah parlementer yang murni, tapi adalah kuasi parlementer atau parlementer kabinet semu. Bagaimana karakteristiknya parlementer kabinet semu ini? Mari kita lihat. Dari sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer ini memang berbeda dengan pelaksanaan sistem parlementer pada umumnya. Sistem ini cenderung masih adanya campur tangan dari presiden dalam beberapa kebijakan yang diambil. Contoh yang pertama karakteristiknya itu pengangkatan Perdana Menteri yang seharusnya diangkat oleh parlemen, tapi diangkat oleh presiden. Terus, kekuasaan Perdana Menteri itu masih dicampur tangani lagi oleh presiden. Pembentukan kabinet juga dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen. Pertanggungjawaban kabinet kepada DPR, namun tetap harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. Presiden RIS itu berkedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana kita tahu bahwa itu kan menjadi salah satu ciri juga dalam sistem presidensial. Hal tersebut yang sedikit mengaburkan dari pelaksanaan sistem parlementer pada masa itu, atau sedikit menyamarkan semu maka pelaksanaannya itu. Lanjut ya. Terus bagaimana nasib negara RIS pada saat itu? Kondisinya itu bisa disamakan atau bisa diibaratkan seperti bayi yang lahir prematur. Muncul berbagai reaksi pada saat itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai golongan yang mungkin menentang dan lain sebagainya. Mereka menuntut untuk pembubaran negara RIS ini karena mereka merasa tidak cocok dan ingin kembali ke kesatuan. Maka pada tanggal 8 Maret 1950 itu pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 yang isinya mengatur tentang tata perubahan atau susunan dari negara RIS itu. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian di RIS itu
menggabungkan diri ke NRI. Jadi setelah ada undang-undang darurat itu, negara-negara bagian itu banyak yang menggabungkan diri ke NRI, sehingga negara pada saat itu hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, negara Indonesia Timur, dan Sumatera Timur. Seperti itu. Jadi sudah mengarah kembali ke persatuan pada saat itu. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Jadi karena banyaknya seperti demonstrasi dan lain-lain terhadap RIS ini, kondisi ini mendorong pemerintah negara Republik Indonesia untuk berunding membentuk negara kesatuan kembali, karena banyak dari suara golongan itu yang menginginkan untuk kembali ke kesatuan. Sehingga pada tanggal 18 Mei 1950 itu dicapailah suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, di mana kesepakatan tersebut itu juga disetujui oleh presiden dan wakil presiden, yaitu untuk penggunaan suatu dasar negara baru. Karena kita ingin kembali ke kesatuan, tentu dasar negaranya tidak bisa kita tetap menggunakan konstitusi RIS yang dipakai pada masa Republik Indonesia Serikat. Jadi dibentuklah suatu undang-undang dasar sementara tahun 1950, di mana UUDS 1950 tersebut itu merupakan gabungan dari konstitusi RIS yang 1950 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memang tidak bisa dipungkiri pada masa Republik Indonesia Serikat dengan adanya politik Belanda yang ingin mengadu domba kembali negara Indonesia dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat agar Indonesia bisa terpecah belah lagi, itu memang tidak dipungkiri memberikan efek seperti munculnya gerakan-gerakan separatisme atau pemberontakan dari daerah-daerah. Jadi sedikit atau banyak kita tahu bahwa memang dengan dibentuknya RIS ini, persatuan dan kesatuan juga sempat goyah. Yang pertama, pada masa RIS ini ada pemberontakan atau gerakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disebut APRA. APRA ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Didirikan APRA ini awalnya karena masyarakat memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa akan ada seorang ratu adil yang memberikan keadilan, kesejahteraan, keamanan pada saat itu. Sebenarnya tujuan dari APRA ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal atau bentuk negara serikat di Indonesia. Kenapa kok APRA ini ingin tetap mempertahankan negara federal atau negara serikat? Karena pada dasarnya APRA itu ingin mempertahankan status quo. Karena nanti jika pada saat itu dia bergabung dengan Indonesia atau kembali ke kesatuan, itu banyak hilang dari hak-hak istimewa yang dulunya dimiliki APRA. APRA ini juga ingin membentuk tentara tersendiri pada negara-negara bagian yang ada di RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang Bandung dan melakukan pembantaian dan juga pembunuhan terhadap TNI. Pemberontakan APRA ini juga ternyata didukung oleh Sultan Hamid II yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara dan juga Kabinet Republik Indonesia Serikat. Tapi pada akhirnya pemberontakan APRA ini berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selain APRA, pemberontakan yang muncul pada masa RIS ini adalah pemberontakan Andi Agis di Makassar. Dari namanya kita tahu bahwa pemimpinnya adalah Andi Agis. Andi Agis ini memulai pemberontakan karena awalnya disebabkan adanya golongan-golongan yang melakukan demonstrasi pada saat itu mengatasnamakan mereka adalah anti federal.
Mereka mendesak bahwa negara Indonesia Timur atau negara bagian Indonesia Timur pada saat itu harus segera bergabung dengan NRI atau Republik Indonesia. Sementara itu juga terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung adanya bentuk negara federasi atau serikat ini. Jadi munculnya adanya ketegangan di masyarakat pada saat itu. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah dengan tegas pada tanggal 8 April 1950 bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ais itu harus melaporkan diri ke Jakarta untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pasukan yang terlibat dalam pemberontakan itu juga diperintahkan untuk menyerahkan diri bersama Andi Ais saat itu. Semua tawanan pada saat itu diharapkan juga dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kawilara. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Ais ini berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT, Negara Indonesia Bagian Timur saat itu, Sukawati namanya. Andi Ais terlambat melapor sehingga ia tetap ditangkap dan tetap diadili pada saat itu. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari kelompok pemberontak. Kenapa pada saat itu Andi Ais itu mendapatkan perintah untuk dalam waktu 4 kali 24 jam itu harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kenapa pada saat itu Andi Ais itu harus melaporkan diri ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam batas waktu 4 kali 24 jam? Karena Andi Ais ini sebenarnya dulu adalah KNIL dan juga tergabung dalam APRIS. Jadi dia adalah dari tokoh TNI juga pada saat itu. Lanjut ya. Yang ketiga adalah Gerakan Republik Maluku Selatan atau bisa disebut RMS. Dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Gerakan yang ketiga adalah Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Dia menolak terhadap pembentukan NKRI atau NRI atau Negara Kesatuan pada saat itu. Dia justru ingin memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan. Tentu itu juga menjadi suatu bentuk separatisme pada saat itu. Sehingga pada tanggal 5 April 1950 mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Hal itu terjadi karena menganggap Maluku itu memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, geografi untuk berdiri sendiri sebenarnya. Merasa sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri. Namun penyebab utamanya tuh sebenarnya muncul karena masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang pada saat itu dirasa sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah-daerah di Jawa. Pemberontakan ini akhirnya dapat diatasi dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang juga, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer ini, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Sehingga beberapa anggota banyak yang melarikan diri ke Belanda. Gerakan Republik Maluku Selatan ini juga menjadi salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah pada masa itu.
Kita tahu pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi di beberapa daerah, seperti ini di Maluku, tadi di Sulawesi, dan itu memberikan kita gambaran bahwa sedikit atau banyak, terasa atau tidak, politik Belanda yang menjadikan RIS untuk merdeka itu sebenarnya memang memiliki tujuan untuk memecah belah kembali negara kita. Dan itu memang sedikit banyak terjadi. Kita lihat dari masih adanya gerakan-gerakan separatisme di Indonesia pada saat itu. Ya, jadi pada masa Republik Indonesia Serikat ini ada 3 pemberontakan. Yang pertama tadi adalah APRA, yang kedua adalah Andi Ais, dan juga ada RMS.